Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu belajar. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas qada dan qadar. Qada dan qadar adalah rukun iman, bagian dari rukun iman. Berarti berbicara kepada rukun iman, berbicara kepada iman, perihal iman, maka kita tidak terlepas dari hati kita. Kita akan berbicara tentang keyakinan diri kita terhadap qada dan qadar. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis makna, menunjukkan dalil, menunjukkan macam-macam, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Itulah tujuan pembelajarannya. Anak-anak sekalian, kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan makna iman kepada qada qadar. Iman itu adalah yakin. Ada yakin, ada percaya. Kalau percaya itu belum tentu yakin. Dasarnya percaya adalah tahu. Jadi kalau kita kalau kita mau percaya saja gampang. Yang penting kita tahu. Garam itu asin. Percaya tidak? Percaya. Kenapa? Tahu. Tapi kalau yakin itu harus ada ta'aruf, ya. Apa dasar yakin? Yakin, ya. Kalau dasarnya yakin itu adalah kenal. Kita tidak akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan yakin kepada qada dan qadar kalau kita belum mengenalnya. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu ta'aruf, ya. Ta'aruf itu mengenal. Kalau mengenal itu jadi tahu banget lah. Iman kepada qada qadar yaitu meyakini bahwa segala ketentuan, baik itu ketentuan baik ataupun ketentuan buruk, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah makna qada dan qadar. Dalil-dalilnya banyak sekali sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian dijelaskan lagi di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syariq ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Maknanya wallahu a'lam, ya. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Anak-anakku sekalian, ya, macam-macam takdir, ya. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'alak, yang kedua takdir mubrom. Takdir mu'alak itu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar, ya. Jadi takdir mu'alak itu bisa diusahakan oleh kita, karena setiap manusia pada dasarnya bisa menentukan, diberi kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Dia mau menjadi orang yang baik apa menjadi orang yang buruk, dia mau berhasil atau menjadi orang yang rugi, itu bisa ditentukan. Itu berkaitan dengan takdir mu'alak. Kemudian yang kedua takdir mubrom. Takdir mubrom itu yang terjadi pada manusia tidak bisa diubah. Contoh misalkan, ya, Allah manusia lahir kulitnya hitam, tidak bisa dirubah harus jadi putih, walaupun sebetulnya orang tuanya maunya putih.
Ya, seperti itu. Orang lahir perempuan, tidak bisa dirubah. Walaupun sebetulnya ibu bapaknya mau lahir anak perempuan, anak laki-laki, ya. Nah, seperti itu. Itu adalah takdirmu. Kemudian hal yang berhubungan dengan iman pada qadar dan qadar. Ada hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada qadar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Apa saja? Yang pertama, sikap optimis. Manusia harus optimis, jangan pesimis. Ya. Jadi makanya dalilnya jangan atuda. Ya. Atuda abdi mah gitu ya. Kita pasti bisa, ya, kita pasti bisa, insya Allah. Karena man jada wajada, ya. Harus optimis. Tapi jangan ditambah optimis teuing gitu ya. Jadi optimis saja. Optimis adalah bagus, tapi pesimis yang salah. Ya. Kalau orang optimis, insya Allah dia akan punya cita-cita yang tinggi. Yang kedua, ikhtiar, ada usaha. Setiap manusia wajib usaha. Agama Islam adalah agama praktek, bukan hanya teori. Teori-teori itu harus dipraktekkan. Ya, jadi tidak cukup dengan teori saja. Ya, kalau mau kaya harus usaha. Usahanya dua macam. Ada usaha doa, kemudian selain doa juga ada usaha yang nyatanya menjadi pekerja. Ya, jadi karyawan perusahaan, jadi pengusaha, jadi wirausaha, ya, jadi karyawan pemerintah dan lain-lain. Itu adalah usaha, ya. Kemudian, ya, ada doa, ya, teori, ikhtiar secara nyata, dan doa kepada Allah itu memohon, doa. Ada waktu-waktu doa, waktu-waktu ijabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, terutama di waktu-waktu malam, maka muncullah salatul lail. Kemudian ada zikir-zikir doa yang dilakukan pada waktu syahar. Ya, sebentar menjelang waktu subuh, itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu orang lain tidur, terlelap, maka kita bangun untuk berdoa kepada Allah. Itu adalah usaha berkaitan dengan qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha maksimal, maka hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap manusia memiliki sikap tawakal, maka tidak ada kata frustasi, putus asa, itu akan tidak ada. Ya, karena ketika orang tawakal, maka akan menyerahkan segala hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi menambah wawasan ilmu bagi kita semuanya, dan sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.